Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Jadi sebelumnya kita perlu tahu ya, apa sih itu pencemaran lingkungan? Nah, pencemaran lingkungan itu termasuk sebagai isu lingkungan di mana isu lingkungan itu adalah masalah yang terjadi secara alami yang merupakan timbal balik dari kegiatan manusia terhadap lingkungan yang dihuninya. Adapun pencemaran lingkungan tersendiri itu merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, kemudian zat, kemudian energi ataupun komponen lain ke dalam lingkungan seperti sumber air, kemudian tanah ataupun udara. Atau bisa juga kita artikan sebagai berubahnya tatanan lingkungan akibat dari aktivitas ataupun kegiatan manusia sehari-hari, atau bisa juga dari sebuah proses alam. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi ya, dari pencemaran lingkungan itu termasuk ada beberapa jenis. Yang pertama ada pencemaran air, kemudian pencemaran tanah, juga pencemaran udara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran air yang disebabkan oleh penumpukan sampah. Pencemaran tersebut merupakan keadaan di mana sumber air, contohnya di sini adalah sungai. Sungai itu tercemar oleh adanya penumpukan sampah. Kemudian sungai dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah rumah tangga oleh masyarakat. Nah, contoh dari pencemaran air ini terletak di Sungai Kranji yang berada di Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur. Nah, kondisi ini itu disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dan mengenai mindset mereka bahwa membuang sampah di sungai itu merupakan tindakan yang benar. Padahal dalam Radar Banyumas disebutkan bahwa di area Sungai Kranji tersebut sudah diadakan edukasi atau sejenis sekolah sungai bersih yang diadakan oleh pemerintah daerah setempat agar ada kesadaran dari diri masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di dalam sungai. Namun hal tersebut masih saja menjadi tugas bagi semua pihak mengenai permasalahan tersebut. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka dapat diuraikan penyebab dari isu lingkungan yang ada adalah kurangnya kesadaran diri masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya ataupun pentingnya menjaga kebersihan sungai. Kemudian kurangnya fasilitas pembuangan sampah, kemudian penggunaan bahan yang tidak dapat didaur ulang, ataupun sampah-sampah yang tidak dapat diuraikan. Kemudian juga kurangnya kebijakan daerah, dan yang terakhir kurangnya pendidikan lingkungan. Selanjutnya hal tersebut dapat mengakibatkan berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan. Seperti yang pertama, sungai tersebut menjadi tercemar sehingga dapat berkurangnya sumber air yang ada di lingkungan tersebut. Selain itu menimbulkan ketidaknyamanan seperti bau yang tidak sedap yang ditimbulkan oleh berbagai macam sampah yang ada di dalam sungai. Kemudian juga berisiko banjir karena jika hal tersebut terus dibiarkan, nantinya sampah-sampah akan terus menumpuk sehingga akan menyumbat mengalirnya air atau menghambat adanya aliran sungai, dan nantinya airnya pastinya akan terus naik. Dan yang terakhir adalah berisiko penyakit. Berbagai penyakit akan datang jika lingkungan kita tidak bersih. Adapun di sini saya akan menyampaikan beberapa solusi mengenai isu lingkungan yang terjadi di Sungai Kranji tersebut adalah perlu diadakannya lagi sosialisasi dari pemerintah mengenai kebijakan lingkungan yang jelas. Kemudian adanya wadah bagi masyarakat sebagai
tempat komunikasi untuk membangun lingkungannya lebih baik. Dan juga melakukan pendidikan lingkungan kembali ya, terus melakukan sekolah sungai bersih tadi kepada masyarakat agar dapat memahami mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan, terutama sungai. Kemudian dari masyarakat sendiri harus membangun kesadaran diri masing-masing sebagai masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan juga bersama-sama membersihkan sungai. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf atas segala kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.